Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Arsenal versus Brighton yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Yang kedua antara West Ham versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan City dengan skor yang meyakinkan 1-3. Dan yang ketiga antara Manchester United versus Liverpool yang akan dimainkan nanti malam. Kalau bagi saya teman-teman, dari 3 pekan awal English Premier League memang terlihat jelas Manchester City adalah tim yang superior. Terlepas nanti Liverpool juga bisa menang lawan Manchester United, tapi kalau yang bisa saya lihat dari 3 pertandingan City adalah mereka mempunyai sistem yang sulit untuk bisa diimbangi oleh para pemain tim lawan. Bahkan pada saat Pep Guardiola melakukan rotasi di lineup, maka kita masih bisa melihat sistem of play yang sama yang bisa diterapkan dari para pemain City. Seperti apa itu system of play? Yaitu possession, passing, positioning, dan juga tentunya pressing. Jadi memang untuk sementara ini tampak jelas bahwa City sangat nyaman bermain di pertandingan-pertandingan dari English Premier League. Sedangkan Arsenal seperti biasa penyakitnya adalah inkonsistensi. Karena setelah berhasil meraih 2 kali kemenangan dari 2 pertandingan awal mereka, ternyata di pertandingan ketiga semalam lawan Brighton harus puas dengan hasil imbang. Kenapa saya katakan harus puas? Karena setelah Arsenal bermain dengan 10 pemain, tampak jelas Brighton mendominasi jalanan pertandingan. Padahal pertandingan semalam bermain di kandang Arsenal. Tapi nanti saya akan bahas tentang wasit ya. Dan saya juga ingin menunggu nih, nanti pertandingan antara Manchester United versus Liverpool. Memang sih ini adalah pertandingan yang besar ya di Inggris. Bahkan menurut saya salah satu pertandingan besar juga di dunia ya, melibatkan 2 klub besar di Inggris. Artinya pertandingan nanti malam tentu 2 tim ini akan all out walaupun kita masih berada di awal musim. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Arsenal versus Brighton. Yang menarik dari pertandingan ini bukan tentang hasil imbang dan juga tentunya bukan dengan cara bermain dari kedua tim. Tapi yang menarik dari pertandingan ini adalah keputusan dari wasit untuk memberikan kartu kuning kedua bagi Declan Rice yang artinya kartu merah. Jadi setelah pertandingan ini kita bisa melihatlah rame banget di sosial media diskusi dan juga tentunya perdebatan tentang keputusan dari wasit. Tapi pertama-tama yang harus kita pahami bahwa keputusan dari wasit itu sudah benar. Memberikan kartu kuning kedua bagi Declan Rice karena dia mencegah pemain dari Brighton untuk bisa build up serangan secara cepat. Tapi yang saya bingung kenapa di babak pertama pada saat ada Joao Pedro yang bola tampak akan keluar tapi menghalau bola sejauh mungkin dari lapangan tapi tidak diberikan kartu kuning. Dan kemudian Veltman, kalau nggak salah Veltman ya, itu nama pemainnya yang menendang Declan Rice. Tampak dia memang ingin menendang bola, tapi sebelum dia ingin menendang bola sebetulnya Declan Rice telah menghalau bola sedikit lah, menyontek bola keluar. Tapi Veltman tidak mendapatkan kartu apapun. Nah artinya memang dalam hal ini wasit tidak konsisten dengan keputusannya. Tapi kalau dari segi law of the game, ya memang wasit perlu memberikan kartu kuning kepada Declan Rice. Jadi Declan Rice tidak langsung mendapatkan kartu merah, tapi mendapatkan kartu kuning kedua. Tapi terlepas dari keputusan wasit yang kontroversial ini, sebetulnya Declan Rice juga kan salah. Dia sudah tahu seharusnya bahwa dia telah mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Buat apa seperti itu? Lagi pula kan masih di menit-menit awal babak kedua ya. Jadi tentu Declan Rice tidak bisa juga dianggap mengulur waktu. Karena baru juga menit 48 atau 47 itu kejadiannya, saya lupa ya. Nah, jadi nggak mungkin juga lah Declan Rice dianggap mengulur waktu karena masih panjang waktu. Cuman memang Declan Rice dianggap mengganggu flow of the game yang sebetulnya tidak boleh pada saat pemain tim lawan itu ingin mengambil free kick. Dan juga Arteta yang menurut saya juga salah karena setelah Declan Rice diberikan kartu kuning kedua yang artinya kartu merah, kenapa tidak langsung melakukan pergantian pemain? Karena Arsenal kehilangan figur yang sangat penting di tengah. Jadi Arteta itu sedikit terlambat melakukan pergantian pemain. Maka itu para pemain Brighton bisa dengan mudah memberikan true pass ke depan dan kemudian berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Walaupun dari segi jalannya pertandingan mulai dari babak pertama, sebetulnya Arsenal yang mendominasi jalannya pertandingan ini kan teman-teman sebelum Declan Rice itu mendapatkan kartu merah. Jadi memang dari menit-menit awal terlihat jelas lah para pemain Arsenal begitu nyaman untuk bisa membongkar pertahanan dari Brighton. Tapi permainan mereka sebetulnya nggak spesial banget. Jadi ini adalah standar performa dari Arsenal, yaitu bola masuk ke tengah, bola akan diberikan kepada Saka ataupun ke pemain lain yang bermain di kiri. Jika bukan Martinelli maka Trossard. Kemudian mereka akan kotak-atik bola, mereka akan antara memberikan bola ke tengah
kepada Havertz atau memberikan bola kepada pemain yang support dari second line yang biasanya Odegaard atau akan shooting langsung. Jadi inilah standar performa dari Arsenal. Ini permainan yang sebetulnya sudah kebaca. Maka itu para pemain Brighton cukup baik juga dalam urusan bertahan. Kecuali pada saat memang mereka coba untuk bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Maka itu kemudian Saka bisa memberikan umpan kepada Havertz yang mencetak gol. Good goal, very good goal. Tapi setelah itu, walaupun Arsenal bisa menciptakan banyak peluang, tapi kalau nggak bisa melakukan finishing buat apa juga? Ya kan, ini yang selalu saya katakan bahwa perbedaan antara Arsenal dengan City adalah bahwa City punya yang namanya Erling Haaland. Tapi Arsenal punya Kai Havertz yang sebetulnya tidak konsisten dalam urusan mencetak gol. Walaupun musim lalu dia mencetak cukup banyak gol. Tapi Arsenal butuh striker killer di dalam kotak penalti. Yang kalau bisa 2 peluang, 2 gol. Havertz mendapatkan total 3 peluang. Tapi dia hanya bisa mencetak 1 gol. Dan dari 3 peluang tersebut hanya 2 yang on target. Jadi inilah masalah dari Arsenal. Seandainya di babak pertama itu mereka bisa minimal mencetak 2 gol, ya kemungkinan besar mereka akan meraih kemenangan dari pertandingan ini, yang merupakan pertandingan penting juga karena lawan Brighton yang kita tahu formnya lagi bagus. Kan dalam 2 pertandingan sebelumnya juga Brighton kan menang ya. Jadi memang kesulitan Arsenal itu pada saat mereka kehilangan pemain yang penting dan juga tidak ada perubahan yang cepat yang dilakukan oleh sang pelatih. Dan juga saya bingung dengan Saliba dan juga Gabriel yang panikkan. Pada saat ada through pass tersebut masuk, mereka mengincar bola secara bersama-sama tapi gagal mendapatkan bola. Kemudian Minte itu pemain Brighton shooting dan dari situasi rebound Joao Pedro bisa mencetak gol. Partey sedikit terlambat untuk cover up di lini pertahanan. Artinya Arsenal beruntung mendapatkan hasil imbang ini karena setelah Declan Rice itu diberikan kartu merah, memang Arsenal tidak bisa bermain seperti biasanya. Bahkan mereka hanya bisa menciptakan 1 peluang lagi, yaitu dari Kai Havertz dari counter attack yang bisa di-save oleh penjaga gawang mereka. Jadi saya pikir dalam hal ini betul wasit kontroversial, tapi Arsenal imbang. Sebetulnya bukan saja karena keputusan dari wasit, tapi juga karena Arteta yang telat mikir. Seharusnya dia cepat melakukan pergantian pemain tersebut untuk mempersolid lini pertahanannya yang terlihat kehilangan koordinasinya setelah Declan Rice mendapatkan kartu merah. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara West Ham versus City. Dari awal saya sudah yakin City akan meraih kemenangan. Mau main di West Ham, mau main di City, atau mau main di Amerika pun, ya City sudah pasti akan meraih kemenangan pada saat mereka bisa memainkan pemain-pemain inti mereka. Walaupun di match semalam Rodri kembali tidak bermain, tapi hebat kan, City masih bisa meraih kemenangan. Kemenangan yang sangat meyakinkan. Dan lawan City itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh para pemain tim lawan. Pertama, jangan melakukan kesalahan. Kedua, kalau dapat peluang harus bisa melakukan finishing. Memang harus seperti itu lawan City. Gak bisa melakukan kesalahan karena pemain-pemain mereka di tengah tuh kreatif. Ada Silva, ada De Bruyne, ada juga Doku, ada juga Grealish yang bermain semalam. Kemudian di posisi double pivot ada Rico Lewis, ada juga Kovacic. Karena kan Rodri kan tidak bermain ya, tampaknya belum 100% fit, dan tampaknya Pep juga ingin mengistirahatkannya dulu setelah dia menjalankan musim yang cukup melelahkan musim lalu, kemudian bermain juga di Euro kan sampai dia bawa Spanyol menjadi juara. Tapi permainan City masih sama seperti biasanya, pressing, passing, positioning. Ya kan seperti itulah permainan mereka. Jadi momentum mereka itu terjaga siapapun yang bermain di atas lapangan karena sistem dari Pep. Dan pada saat Paqueta itu melakukan kesalahan, ya udah pasti akan dihukum. Silva enak banget memberikan bola itu kepada Haaland, dan itu kan adalah gol pertama Haaland di pertandingan semalam ya. Dan ternyata tuh tadi saya cek Haaland ini sudah 2 kali loh hat-trick. Gila juga nih pemain. Sebelumnya ini kan hat-trick dia lawan Ipswich ya. Luar biasa nih. Jadi saya melihat memang kelebihan dari City bukan saja karena ada Haaland, tapi support system bagi Haaland. Support sistemnya itu sangat luar biasa. Nah setelah City itu mencetak gol pertama, oke lah West Ham memang keluar menyerang dan mereka semangatnya luar biasa. Tapi saya melihat bahwa West Ham ini modal semangat doang, tapi dari intelijensianya kalah, karena seharusnya mereka pressing di tengah, tapi mereka justru coba untuk menutup ruang di wing, nggak akan bermanfaat. Oke lah mereka bisa mencetak gol menyamakan kedudukan, itu pun gol bunuh diri dari Diaz, tapi setelah itu mereka dikurung juga dengan sistem dari Manchester City, yang kemudian mereka bisa mencetak gol untuk unggul ya dengan skor 1-2, ini gol yang sangat cantik karena terlihat perubahan penyerangan dari kiri sampai ke kanan yang bisa diselesaikan oleh Erling Haaland, membawa timnya unggul dengan skor 1-2. Pada saat babak kedua saya sudah yakin nih City hanya akan main tempo. Betul, City hanya main tempo. Jadi para pemain mereka tampak tidak mengeluarkan full power lah. Mereka bermain secara santai juga sebetulnya di babak kedua. Gila kan, main santai aja bisa meraih kemenangan. Kemudian ada through pass kepada Haaland yang diberikan oleh Nunes, pemain pengganti. Lihat saja pemain pengganti langsung bisa memberikan assist, dan Haaland melakukan finishing yang sempurna untuk membawa timnya meraih kemenangan dengan skor 1-3, hat-trick kedua dari Erling Haaland
yang membuat dia untuk sementara menjadi top skor dari Liga Premier Inggris dengan total 7 gol. Dan memang kemudian Kudus mendapatkan peluang, dan kalau nggak salah Summerville juga mendapatkan peluang. Kudus terkena tiang, Summerville bisa di-save oleh Ederson. Jadi memang lawan City kalau melakukan kesalahan pasti dihukum. Kalau nggak bisa finishing, maka kemungkinan besar City yang akan meraih kemenangan. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara MU versus Liverpool yang kita tahu adalah pertandingan yang sangat amat besar dan pertandingan yang tentu penuh emosi bagi para pemain kedua tim, karena ini juga termasuk salah satu pertandingan derby di Inggris. Dan memang sejauh ini MU tidak meyakinkan, tapi MU ini kadang-kadang lawan tim yang kuat bisa aneh nih teman-teman. Anehnya seperti apa? Bisa-bisa mereka menang loh. Tapi sebaliknya Liverpool sebetulnya tanpa beban. Dengan pelatih baru mereka, para pemain sedang menikmati jalannya pertandingan. Di 2 pertandingan awal tampak para pemain Liverpool bermain secara rileks, tanpa beban sama sekali. Dan formasi dari Arne Slot yang menempatkan double pivot, yaitu McAllister dan juga Gravenberch, ini cukup berhasil. Jadi pertahanan dari Liverpool itu sering terproteksi, walaupun beberapa kali juga mereka mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari para pemain tim lawan, dan juga form dari Alisson lagi bagus-bagusnya. Dan dari update yang saya terima bahwa Mason Mount tidak bisa bermain, artinya Bruno akan bermain sebagai attacking midfielder dan Joshua Zirkzee diperkirakan akan bermain dari awal. Sedangkan di belakang MU harus betul-betul solid karena Liverpool akan bermain dengan kecepatan yang luar biasa pada saat mereka counter. Feeling saya Liverpool akan menunggu dan bermain counter attack, dan Liverpool punya lini depan yang sangat tajam. Kita tahu Salah lagi on fire, jadi para pemain MU yang bermain di lini pertahanan siapapun itu, apakah Maguire dengan Martinez atau mungkin nanti De Ligt yang dimainkan dari awal, harus ekstra waspada. Apalagi 2 fullback mereka harus betul-betul disiplin mengawal pertahanan, karena Liverpool akan banyak melakukan serangan dari kedua penyerang sayap mereka antara Luis Diaz dengan Salah, dan kemungkinan Jota yang akan bermain sebagai target man. Jadi memang Liverpool musim ini terlihat sebagai tim yang lebih seimbang dalam urusan menyerang dan bertahan. Artinya tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Tapi MU kadang-kadang lawan tim yang kuat bisa aneh. Anehnya seperti apa? Bisa-bisa mereka menang juga loh teman-teman. Karena semangat dari para pemain MU ketika lawan tim yang besar itu beda total. Tidak seperti pada saat mereka melawan tim papan tengah atau juga tim papan bawah. Tapi menurut saya pertandingan nanti malam akan berakhir dengan hasil imbang. Mungkin juga nanti saya salah, tapi silakan teman-teman jika punya prediksi, kalian masing-masing bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Kita tahu kita masih berada di awal musim, jadi feeling saya para pemain MU dan juga para pemain Liverpool akan bermain ekstra hati-hati di pertandingan nanti malam. Dan jika mereka bisa mendapatkan 1 poin juga, menurut saya itu sudah bagus bagi masing-masing tim, karena baru juga 3 pertandingan awal di English Premier League musim ini. Tapi jika MU kalah lagi, maka saya gak yakin Erik ten Hag akan bertahan lama sebagai pelatih dari Manchester United. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.